Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahur rahmanur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga selalu ada dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga syukur kita merasuk ke dalam lubuk hati yang amat dalam, dan akhirnya kita manfaatkan sejumlah nikmat dan karunia Allah tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk kepentingan atau kebaikan diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa dan negara kita. Insya Allah jika syukur terrealisasi seperti ini, janji Allah pasti, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan yang lebih baik, mungkin lebih banyak, mungkin lebih bermanfaat dan lebih berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang soleh, umatnya yang konsekuen dan konsisten dengan ajaran yang beliau ajarin kepada kita, mencontoh atau meneladani beliau, karena hanya sejalan inilah yang akan membawa ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lewat telaah Jum'ah kita pada hari ini, kita akan sampaikan firman Allah sudah sangat sering kita dengar di dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Sungguh Allah menggunakan kata qad dan dikaitkan dengan fi'il madhi, artinya qadnya menjadi harfut taukid, benar-benar. Aflaha akan beruntung. Siapa qad aflahanya? Man tazakka, orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa dia mensucikan jiwanya? Wa dzakara isma rabbih fasalla, dengan banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menegakkan salat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padanya, berarti dia telah membersihkan jiwanya. Tapi Allah meneruskan firman-Nya, bal tu'sirunal hayatad dunya.
Sayang, terlalu banyak manusia-manusia yang lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah kita termasuk umat atau hamba Allah yang mendapatkan satu kekuatan iman. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah konsisten sampai akhir hayat husnul khatimah. Kita menjadi hamba-hambanya yang beriman. Mari kita bersihkan jiwa kita dengan selalu mengingat Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, siapa sebenarnya ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa orang yang bisa mensucikan jiwanya? Orang yang ketika berdiri ingat Allah. Ketika duduk seperti kita sekarang ingat Allah. Bahkan ketika berbaring di tempat tidur pun kita mengingat Allah. Ketika matanya sudah terbuka dalam keadaan terjaga, maka digunakan akal pikirannya untuk mencerna sinyal kebesaran Allah di alam semesta, yang pada akhirnya kesimpulan daripada memperhatikan sinyal kebesaran Allah di alam semesta yang lazim disebut dengan ayatul kauniyah, kemudian dia berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, apapun yang kau ciptakan di muka bumi ini, di kolong langit ini, sama sekali tidak ada, sama sekali punya manfaat atau tidak ada yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi siapa orang yang membersihkan jiwanya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian laksanakan apa yang menjadi tugas kewajibannya dalam kehidupan sehari semalam 5 waktu. Dia melaksanakan sholat dengan sami'na wa ata'na. Dasarnya adalah iman, dasarnya juga ikhlas. Apa yang ia baca selama sholat dipahami dengan baik, gerakan-gerakan sholatnya dipahami juga dengan baik, dihayati dengan baik. Walhasil sholatnya adalah sholat yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan firman-Nya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Terlalu banyak orang-orang yang lebih memilih kehidupan duniawi, sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena cintanya kepada dunia, atau karena dia telah terlanjur memilih kehidupan duniawi, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang menjadi musyrik. Karena apa? Karena cintanya kepada dunia. Pengertian dunia bukan hanya harta, tapi dunia bisa juga jabatan. Pengertian dunia juga bisa popularitas, dan masih banyak lagi hal-hal yang sebisa duniawi. Akhirnya apa? Karena dia sudah memilih kehidupan dunia, akhirnya banyak orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli dengan cara bagaimana dia mendapatkan kepentingan dunianya. Yang penting dunianya tercukupi, tercapai harapannya pada dunia. Terlalu banyak orang-orang yang ingin cepat kaya karena cintanya kepada dunia, akhirnya mengabaikan nilai-nilai akidahnya, nilai-nilai imannya. Dia percaya kepada orang-orang salaf, dia percaya kepada satu kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dukun, bisa benda-benda bernilai magis, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku salah yang dipilih, yang ditempuh oleh manusia. Karena apa? Karena dia bal tu'sirunal hayatad dunya, dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
masih kepada bal tu'sirunal hayatad dunya. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang Islam, seorang Muslim, tapi kemudian tidak kunjung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan dengan alasan kesibukan mengejar duniawi. Sholat pun tidak dikerjakan, bahkan dia tidak mengawali segala aktivitasnya dengan menyebut asma Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bismillahirrahmanirrahim melaksanakan aktivitasnya. Bahkan kemudian akhirnya seluruh kehidupannya dicurahkan untuk menggapai, mengejar dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan kemudian termasuk banyak orang-orang yang bal tusirunal hayatad dunya, dia lebih memilih kehidupan duniawi, maka kemudian dia menjadi orang yang munafik. Antara lahir dan batinnya tidak cocok, tidak sesuai. Mungkin lisannya mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia mengatakan aku beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal hatinya kosong dari iman. Akhirnya apa? Dia tidak segan-segan berkata dusta. Dia tidak segan-segan kemudian mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya, dan akhirnya dia pun mengumbar janji-janji yang kosong, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanat maka dia berkhianat. Karena mengejar dunia, bal tu'sirunal hayatad dunya, maka kemudian akhirnya dia tidak segan-segan menjadi orang yang munafik. Berbicara bohong, janji diingkari, diberikan amanat khianat. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu kepada kita yang sekarang duduk bersimpuh di Masjid Al-Hidayah, memang dunia perlu. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia disebutkan oleh Allah lebih dulu daripada akhirat, karena memang dunia ini adalah jembatan menuju kepada akhirat. Artinya kalau kita memilih jembatan atau membangun jembatan ini dengan dasar iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia kitalah yang akan mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Tapi ketika manusia itu kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya, dia sudah tidak lagi memikirkan bagaimana kehidupan sesudah mati. Ibarat jembatan adalah jembatan yang rusak, yang tidak akan menyampaikan dia pada kehidupan di akhirat atau kehidupan surgawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena bal tu'sirunal hayatad dunya, maka kemudian banyak manusia-manusia menjadi fasik. Dia tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, dan setiap yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, tapi dia tidak kunjung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia juga tahu apa yang dilarang oleh Allah itu pasti membahayakan kehidupannya, dunianya, kuburannya, akhiratnya. Tetapi karena bal tu'sirunal hayatad dunya, dia lebih memilih dari kehidupan dunia, maka akhirnya dia menjadi orang yang tidak kunjung meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fasik. Bahkan terlalu banyak orang-orang yang karena bal tu'sirunal hayatad dunya menjadi pengkhianat, menjadi orang yang sombong, dan masih banyak lagi akibat daripada bal tu'sirunal hayatad dunya, lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Oleh sebab itu memang dunia ini kita perlu, tapi kepada kita semuanya hendaknya jadikanlah dunia ini sebagai suatu jembatan yang baik.
jembatan yang akan mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Jangan kita bangun jembatan di dunia ini dengan bal tu'sirunal hayatad dunya, mementingkan kehidupan dunia sehingga lupa akan perintah Allah dan tidak peduli lagi kalau itu perbuatan itu dilarang oleh Allah. Ibarat jembatan adalah jembatan yang rusak, yang tidak akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan surga. Padahal setiap manusia ketika ditanya apakah Anda masuk surga, jawabannya pasti saya ingin masuk surga. Tapi karena bal tu'sirunal hayatad dunya, dia menjadi musyrik tanpa disadari, dia menjadi munafik tanpa disadari, dia menjadi kafirin tanpa disadari, dia menjadi fasikin, zalimin, dan terlalu banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah atau orang yang dibenci oleh Allah, kemudian terlalu banyak. Karena apa? Karena mereka adalah bal tu'sirunal hayatad dunya, dia lebih memilih kehidupan dunia. Lewat mimbar ini marilah kita bersama-sama bertafakkur, memikirkan tentang makna kehidupan. Kita hidup yang pertama adalah di alam azali, alam arwah, ketika roh kita sudah tercipta, diciptakan oleh Allah, tapi jasad kita belum diciptakan oleh Allah. Kemudian ketika Allah menciptakan jasad kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita masing-masing, Allah tiupkan roh. Berarti kita hidup di alam rahim 9 bulan 10 hari kira-kira. Setelah itu lahir ke muka bumi. Rata-rata kata Rasulullah umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60-70 saja. Kalau ada yang lebih dari 70 bukan bonus, tapi itu karunia Allah yang mesti kita manfaatkan untuk diisi dengan amal-amal soleh. Kemudian setelah ada kehidupan dunia, likulli ummatin ajal, setiap manusia yang bernyawa, terutama manusia kita ini, pasti akan menemui ajal kita, batas antara hidup dan mati. Kita akan ada berada di dalam alam kubur, di mana alam kubur itu tidak diprediksi. Kalau dia dalam alam kandungan masih bisa diprediksi 9 bulan 10 hari kira-kira rata-rata. Tapi di kuburan sama sekali tidak ketahuan berapa lama seorang hidup di alam kubur. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa berapa lama dia di dalam alam kubur. Tapi kalau orang itu bal tu'sirunal hayatad dunya tadi, maka kemudian dia mendapatkan azab dari kubur sejak dia mati sampai hari kebangkitan, diteruskan dengan proses akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu marilah kita bangun dunia kita ibarat jembatan, tapi kita bangun jembatan yang baik yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Dengan cara bagaimana? Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sami'na wa ata'na. Mungkin kelihatannya memang kalau kita melaksanakan perintah Allah banyak kendala-kendala, tapi kendala itu adalah sebagai suatu ujian yang datang dari Allah. Nabi bersabda, as-sawab biqadri ta'ab, pahala itu tergantung kepada jerih payahnya seseorang, termasuk di dalamnya adalah tergantung bagaimana tantangan-tantangan yang harus dihadapi seseorang. Oleh sebab itu, jika kita di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ada kendala, maka itu adalah merupakan satu hal yang wajar yang harus kita hadapi dengan penuh rasa sabar. Insyaallah innallaha ma'as sabirin, Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan cara bagaimana? Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, berdiri ingat Allah, berbaring ingat Allah, duduk ingat Allah, insya Allah akan menjadi pemacu semangat kita berjuang li'ilahi kalimatillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya diperlukan adanya ukhuwah di antara kita sebagai umat Islam. Kita jangan merasa umat Islam di Indonesia ini baik-baik saja. Terlalu banyak sekarang orang-orang yang sudah menyatakan rasa tidak sukanya kepada Islam. Belum lama ini diantaranya di Swedia
terjadi pembakaran Al-Quran, dan keanehnya pembakaran Al-Quran itu banyak direstui oleh pemerintahnya di hadapan para polisi. Ini berarti mereka sudah dengan terang-terangan tidak suka kepada Islam. Di republik yang kita cinta ini pun kemudian kita juga jangan merasa aman-aman saja, baik-baik saja. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Wa adhillah syirka wal zalimin. Hinakanlah orang-orang menyekutukan Allah dan orang yang berlaku zalim. Semoga kita semuanya termasuk orang Islam yang konsekuen dan konsisten dengan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana ucapan kita setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita meniti jalan yang benar, jangan meniti jalan yang salah. Apakah itu salahnya belok ke kanan atau belok ke kiri? Jawabannya, judulnya adalah menyimpang. Kalau sudah menyimpang, berarti memang dia tidak akan sampai kepada tujuannya, kehidupan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala tercurah limpah kepada kita, sehingga hidayah tidak hanya di bibir, tapi hidayah masuk ke dalam lubuk hati kita yang amat dalam. Perhatikan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, pakai hak itu makhrajnya adalah di dada. Artinya apa? Hidayah itu hendaknya masuk ke dalam lubuk hati yang ada di dalam dada kita. Bukan sekedar hidayah itu karena saya sebagai seorang muslim KTP-nya Islam, tapi kemudian hidayah tidak kunjung masuk ke dalam lubuk hatinya. Sekarang kita sholat di Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan hidayah Allah turun kepada kita dan akhirnya masuk ke dalam lubuk hati kita yang amat dalam. Dengan hidayah yang sudah masuk ke lubuk hati kita, apapun kendala, godaan, tantangan, rintangan untuk menjadi seorang muslim yang baik, insya Allah akan teratasi karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafani wa iyyakum dal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dialah yang mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Bukti kebenaran itu adalah Al-Quranul Karim.
Tapi banyak orang-orang yang tidak suka, orang musyrik tidak suka akan kehadiran Islam. Orang fasik tidak suka akan kehadiran Islam. Orang munafik juga tidak suka. Nah, oleh sebab itu tentunya jika kita kemudian ada niatan-niatan untuk mendangkalkan iman kita, maka sesungguhnya itu adalah tipu daya setan yang akan merusak iman. Oleh sebab itu kembali kita tajaddidu aimanakum bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbaiki iman kalian, kata Rasulullah, dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selalu menghujam di dalam lubuk hati kita yang amat dalam. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang soleh di mata Allah dan soleh di mata sesama manusia. Akhirnya kepada Allah kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita siang hari ini doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata war ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sabbit imanana wa qawi yakinana ala aqidatil Islam wa ala syari'atil Islam wa ala akhlaqil Islam wa ala syiaril Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.